pegadaian syariah. Dalam saksi hukum gadai dalam ilmu fikih Islam diartikan sebagai ran yang merupakan salah satu bagian dari fikih muamalah. Ran adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil ketika sesudah ditebus. Nah, adapun definisi ran menurut para ulama Malikiyah yaitu adalah sesuatu yang bernilai harta yang diserahkan oleh pemiliknya itu dijadikan sebagai pengikat. Adapun landasan hukum pegadaian syariah sesuai dengan syariat Islam, yaitu yang pertama ada Al-Quran. Satu hukum yang membawa konsep ran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 243, dan yang kedua itu ada hadis. Contohnya An Aisyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudi ta'aman warakanahu dirham min hadir. Artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan di orang Yahudi dengan menggadaikan batu besinya. Dan terakhir itu ada ijma atau kesepakatan para ulama. Nah, adapun latar belakang dari pegadaian syariah. Nah, lahirnya pegadaian syariah ini dilatar belakangi karena meratnya aspirasi masyarakat Islami di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, dan di dalamnya terdapat pegadaian. Selain itu, karena banyaknya permintaan dari warga masyarakat terhadap jasa pegadaian, membuat lembaga-lembaga keuangan melirik pada sektor pegadaian. Nah, teman-teman, pegadaian ini merupakan salah satu transaksi sosial yang pernah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, seiring dengan perkembangan lembaga keuangan perbankan syariah, terutama keluarnya fatwa MUI pada tanggal 16 Desember 2003 yang menyatakan haramnya bunga, maka pegadaian pun merespon positif hal tersebut dengan membuat ULGS atau Unit Layanan Gadai Syariah. Pegadaian Syariah ini pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama ULGS atau Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Nah, setelah itu berdiri pula di berbagai daerah lainnya seperti Makassar, Bandung, Medan, dan lain-lain. Selanjutnya penjelasan mengenai rukun dan syarat pegadaian syariah. Nah, selanjutnya kita beralih ke rukun dan syarat pegadaian syariah. Rukun dan syarat pegadaian itu sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Terbagi dari yang pertama ada rahin, yang kedua ada murtahin, yang ketiga ada marhun, yang keempat ada marhun bi, dan yang terakhir ada sigar atau ijab dan kabul. Lalu apa sih syarat-syarat dalam pegadaian syariah itu sendiri? Nah, yang pertama ada persyaratan akif, di mana kedua belah pihak harus memenuhi kriteria dan syarat al-ahliyah. Nah, lalu yang kedua ada syarat sigat, di mana syarat sigat ini memiliki beberapa pendapat menurut para ulama. Yang pertama menurut ulama Hanafiyah, di mana menurut ulama Hanafiyah ini bahwa syarat ran itu sendiri tidak boleh memakai syarat dalam hal yang terkait. Lalu menurut ulama Syafi'iyah terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu sahih, yang kedua menentukan syarat yang tidak bermanfaat, yang ketiga yang merusak akad. Lalu yang terakhir itu menurut ulama Malikiyah, di mana menurut ulama Malikiyah ini ran terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ran fasid dan ran sahih. Nah, teman-teman, apa sih syarat dari marhum itu sendiri? Yang pertama ada bisa diperjualbelikan, yang kedua bermanfaat, lalu jelas, bisa diserahkan, dan tidak bersangkutan dengan harta yang lain. Nah, adapun akad dalam pegadaian syariah ada 2, yaitu akad jarah dan akad ran. Adapun akad ran itu adalah menahan harta yang diberikan kepada peminjam sebagai jaminan yang diterima atas pinjamannya. Nah, yang kedua yaitu akad ijarah. Nah, akad ijarah ini pemindahan hak barang yang diberikan dari nasabah sebagai jaminan. Nah, dalam akad ini pegadaian mempunyai hak untuk meminta uang sebagai pemeliharaan atas barang yang dijadikan sebagai jaminan. Fatwa nomor 25/DSM/3/2002 tentang ran. Pertama, hukum bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk ran diperbolehkan ketentuan sebagai berikut. Kedua, ketentuan umum. Pertama, murtahin atau menerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua hutang rahim atau orang yang menyerahkan barang dilunasi. Yang kedua,
marhum dan manfaatnya tetap menjadi milik rahim. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhum pada dasarnya menjadi kewajiban rahim, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tepat kewajiban rahim. Yang keempat, beban biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhum tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang kelima, penjualan marhum. Pertama, apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahim untuk segera melunasi hutangnya. Yang kedua, apabila rahim tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhum dijual paksa atau eksekusi melalui lelang syariah. Yang ketiga, hasil penjualan marhum digunakan untuk melunasi hutang. Yang keempat, kelebihan hasil penjualan milik rahim yang semua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.